Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amna Aulia Armadani dengan NIM 070111282992 dari kelas L3 Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan hukum publik dan hukum private serta contoh kasusnya. Baiklah, kita mulai dari pengertian hukum publik dan hukum private. Di sini saya mengutip dari Nur Hardianto 2015 yang menyebutkan bahwasannya hukum publik mencakup seperangkat ketentuan yang mengatur kekuasaan dan kewenangan negara serta hubungan antara pemerintah dengan masyarakatnya. Nah, dari kutipan Nur Hardianto 2015, saya menyimpulkan bahwasannya hukum publik mengatur hubungan antara negara dengan warga negara. Contohnya, hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara. Selain hukum publik, terdapat juga hukum private. Hukum private merupakan hukum yang mengatur hubungan antar individu, khususnya mengenai hak dan kewajiban antara satu orang dengan orang yang lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Kalimat ini saya kutip dari Santosa 2019. Dari kutipan Santosa 2019, saya menyimpulkan bahwasannya hukum private merupakan hukum yang mengatur hubungan antar individu. Contohnya, hukum perdata. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tabel perbandingan hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara berdasarkan jenis hukumnya, ciri utama, contoh, dan tempat sidang. Nah, yang pertama di sini ada hukum pidana. Ciri utamanya adalah pelanggaran hukum yang mengancam. Contohnya adalah kasus Sambo dan tempat sidang kasus Sambo di pengadilan negara. Selanjutnya, hukum perdata, ciri utamanya adalah sengketa antar individu. Contohnya adalah gugatan gagal ginjal, tempat sidangnya adalah di pengadilan negeri. Sedangkan hukum tata negara, ciri utamanya adalah mengatur sistem dan lembaga. Contohnya adalah putusan MK nomor 90 PUU 21 tahun 2023 dan tempat sidangnya ada di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya ada hukum administrasi negara yang memiliki ciri utama adalah sengketa antara warga negara. Contohnya adalah kasus pencabutan izin. Tempatnya di Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, di sini saya menampilkan contoh kasus hukum tata negara. Di sini saya pilih kasus gugatan tentang batasan umur capres dan cawapres untuk maju dalam pemilihan umum. Ringkasan kasusnya, permohonan uji materi terhadap pasal 169 huruf Q UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang mengatur batas usia minimal 40 tahun bagi capres dan cawapres. Gugatan ini diajukan oleh seorang mahasiswa yang menilai bahwasannya aturan usia tersebut membatasi hak politik generasi muda. Pemohon berpendapat bahwa pengalaman menjabat sebagai kepala daerah seharusnya cukup menjadi bukti kompetensi tanpa batasan usia. Nah, di sini MK mengabulkan sebagian permohonan, menambahkan frasa atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah. Putusan ini menimbulkan kontroversi publik karena dianggap menguntungkan pihak tertentu menjelang pemilu 2024. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya pemilu 2024 kemarin itu banyak sekali media atau media sosial yang membahas mengenai kontroversi batasan usia untuk capres dan cawapres maju untuk pemilu karena dianggap menguntungkan suatu pihak tertentu. Nah, di sini juga disebutkan bahwasanya sejumlah pihak mempertanyakan netralitas dan etika hakim Mahkamah Konstitusi, namun putusan Mahkamah Konstitusi ini bersifat final dan mengikat. Di sini saya mengambil sumbernya dari CNN Indonesia dan file PDF Mahkamah Konstitusi putusan nomor 90 PUU 21 tahun 2023. Selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis kasus dari putusan MK tadi tentang usia capres dan cawapres. Putusan MK nomor 90 PUU 21 tahun 2023 memperluas tafsir batas usia capres-cawapres dengan menambahkan pengalaman jabatan hasil pemilu sebagai kualifikasi alternatif.
Secara yuridis, MK menggunakan kewenangannya dalam judicial review untuk menyesuaikan aturan dengan dinamika politik dan hak warga negara. Namun secara etis dan politik, putusan ini dinilai problematis karena muncul di masa menjelang pemilu 2024 dan diduga memiliki konflik kepentingan. Dari sisi hukum tata negara, kasus ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menafsirkan konstitusi, tapi juga rawan menimbulkan krisis kepercayaan publik jika tidak dijalankan secara independen. Secara substansial, putusan ini menegaskan fleksibilitas sistem hukum Indonesia dalam merespons perkembangan demokrasi, namun tetap menuntut akuntabilitas lembaga yudisial. Nah, dari analisis kasus ini dapat ditarik kesimpulan bahwasannya putusan ini menjadi contoh nyata bagaimana kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi dapat memengaruhi proses politik nasional sekaligus menguji batas antara kemandirian hukum dan intervensi kepentingan politik. Nah, di sini saya tampilkan slide tentang tempat sidang keempat jenis hukum. Keempat jenis hukum tadi yakni hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, serta hukum privat yaitu hukum perdata. Nah, pertama kita akan melihat di mana tempat sidang dari hukum pidana. Hukum pidana tempat sidangnya ada di pengadilan negeri. Pengadilan negeri ini saya mengambil contoh pengadilan untuk fotonya adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Next. Yang kedua adalah hukum perdata. Tempat sidang hukum perdata adalah di pengadilan negeri juga seperti hukum pidana, namun di ruang perdata. Karena seperti yang kita ketahui bahasannya, hukum perdata ini adalah termasuk hukum privat di mana hanya yang berkepentingan yang bisa masuk. Maka dari itu di video ini tidak terlihat bahwasannya banyak media ataupun banyak orang yang hadir di persidangan ini. Hanya diwakili oleh orang-orang yang memiliki kepentingan atau sengketa yang harus diselesaikan oleh negara. Contoh yang saya ambil ini adalah ruang sidang perdata Pengadilan Negeri Surabaya. Next. Nah, selanjutnya itu adalah hukum tata negara. Hukum tata negara tempat sidangnya ada di Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi seperti kasus putusan MK tentang batasan usia capres dan cawapres untuk maju pemilu itu disidangkan di Mahkamah Konstitusi. Contohnya adalah gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pusatnya di Jakarta Pusat. Nah, yang terakhir adalah hukum administrasi negara yang dimana tempat sidangnya ini ada di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Pengadilan Tata Usaha Negara ini tersebar luas di beberapa kota-kota besar di Indonesia, tapi di sini saya menampilkan contohnya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta. Nah, yang terakhir adalah slide kesimpulan di mana dari materi-materi yang sudah saya jelaskan tadi, maka saya menarik kesimpulan bahwasannya hukum di Indonesia ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu hukum privat dan hukum publik, di mana masing-masing hukum tersebut memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan sosial dan keadilan bagi seluruh warga negara. Di mana hukum publik seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara berfungsi untuk mengatur hubungan antara negara dan masyarakat demi tercapainya kepentingan umum. Hukum privat seperti hukum perdata mengatur hubungan antar individu untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Kasus putusan MK nomor 90 PUU 21 tahun 2023 menunjukkan bagaimana hukum tata negara berperan langsung dalam proses politik dan pemerintahan serta menjadi cermin bahwa hukum dapat membentuk arah demokrasi di Indonesia. Namun, penerapan hukum juga harus dijaga agar tetap independen, transparan, dan berlandaskan etika supaya tidak menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap lembaga hukum. Dengan demikian, hukum bukan hanya sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai pondasi moral dan politik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.